Salam. Haleluya. Selamat pagi, selamat bersuka-cita karena di tengah-tengah kita ada Tuhan yang luar biasa, ya, pencipta langit dan bumi. Pagi hari ini saya masih membahas tentang merdeka. Haleluya. Apakah kemerdekaan itu, ya, kemerdekaan yang sejati, yang benar-benar merdeka itu seperti apa, ya? Tuhan. Ya, kita baca Yohanes 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36 sama dengan ayat yang lainnya. Yohanes 8 ayat 36. Kalau sudah menemukan, mari kita bersama-sama membaca. Silakan pergi. Yohanes 8 ayat 36 kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang. 2, 3. Jadi apabila Tuhan itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Kemerdekaan itu dirindukan oleh banyak orang, ya. Lebih-lebih ketika seseorang sedang dijajah atau sebuah bangsa sedang dalam tekanan, dalam penjajahan, mereka ingin merdeka bebas. Dan dikatakan ayat ini, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka, ya. Minggu lalu sudah dibahas, apakah merdeka itu berarti bebas melakukan semau gue tanpa aturan. Kalau diatur orang kita nggak suka, ya. Tidak, ya. Bangsa Indonesia bebas dari penjajahan Belanda dan bangsa Indonesia mendirikan sebuah negara bukan tanpa aturan, ya. Bayangkan saja kalau negara ini tidak ada aturannya, ya. Lalu lintas saja semrawut gitu, ya. Dan ya seperti itu, tidak karu-karuan, ya. Berarti benar-benar merdeka itu seperti apa sih? Coba kita baca Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Silakan. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kamu ini siapa? Di ayat 31 mengatakan, maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Jadi ketika kita ada di dalam firman Tuhan, kita murid Tuhan. Dan identitas murid Tuhan itu apa? Ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran. Kalau kita ini murid Tuhan, kita tahu kebenaran, ya. Hal yang benar itu kita tahu, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kemerdekaan yang benar-benar merdeka, kemerdekaan sejati adalah ketika kita mampu melakukan yang benar. Bukan sebuah keterpaksaan melakukan kebenaran, ya. Aku harus taat, aku harus melakukan ini supaya berkenan kepada Tuhan. Aku nggak boleh sombong, tadi pujian Eklesia. Aku nggak boleh sombong, aku nggak boleh iri hati. Itu sebuah tekanan, bukan sebuah tekanan, tapi kemerdekaan untuk kita bisa melakukan. Dan ini adalah benar-benar merdeka, ya. Jadi bukan terikat, ya. Banyak orang itu Tuhan itu abot, ya. Harus ini, nggak boleh benci, nggak boleh nyimpan dendam. Berat banget, nggak bisa, harus mengampuni, harus mengasihi musuh. Abot banget, bukan berat. Justru kita melakukannya dengan sebuah kebebasan, kita mampu melakukan yang benar.
Haleluya. Ya, kalau kita tinggal di dalam firman-Nya, kalau kita tinggal di dalam Kristus, ya, jadi melakukan kebenaran bukan sebuah tekanan, bukan sebuah keterikatan. Aku kok gak bebas ya, gak bebas untuk berbuat dosa, ya, puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, kita akan melihat ketika Tuhan menciptakan manusia, ya, Tuhan itu menciptakan manusia, kemudian sebelum diciptakan manusia itu Tuhan menciptakan apa? Fasilitasnya, tempatnya, ya, makanannya tersedia. Sudah nggak usah kerja apa-apa. Kamu tinggal ambil buah menjadi makananmu, ya. Dan Tuhan pesan kepada manusia itu, kelolalah bumi ini, ya, kelola bumi ini. Dan Tuhan memberi tugas untuk bagi manusia untuk bekerja di dalam taman itu, ya, tapi tidak kerja keras, tapi Tuhan memberi tanggung jawab. Nah, ketika manusia itu ada di dalam taman, kemudian Tuhan itu menciptakan manusia, makhluk yang spesial, makhluk yang beda dengan ciptaan lain. Karena apa? Ada hembusan nafas Allah. Kalau yang lain Tuhan ciptakan dengan firman-Nya. Jadilah terang, ya, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Tuhan cuma bicara, jadilah. Tetapi ketika menciptakan manusia, Tuhan menghembuskan nafas di dalamnya. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, apa yang menjadi harapan Tuhan? Tuhan ingin menciptakan manusia itu sesuai dengan ekspektasi Tuhan, sesuai dengan harapan Tuhan. Supaya apa? Manusia itu bisa berhubungan dengan Allah. Ya kan? Manusia bisa berhubungan dengan Allah tanpa kendala setiap saat. Makanya ketika Adam jatuh dalam dosa, dan dosanya itu mungkin di anggapan kita adalah dosa yang sepele. Wah, cuma makan buah aja kok dosa, ya? Mungkin di anggapan kita itu sepele. Jangan meremehkan dosa, jangan menyepelekan dosa. Karena dosa itu membuat kita terpisah. Dan ketika Adam jatuh, Adam diusir dari taman itu. Sekarang kamu harus mengusahakan tanah, kerja keras supaya kamu bisa makan. Dan sampai hari ini kita perlu kerja untuk bisa makan, ya. Puji Tuhan, ya. Bukan berarti kita kerja tanpa Tuhan, enggak juga, ya. Tuhan mau supaya kita bekerja. Haleluya. Dan efek selanjutnya, ibu-ibu yang melahirkan pasti merasa sakit. Itu alami, itu hukuman Tuhan kepada manusia, ya, kita terima aja. Nah, saudaraku, ketika Adam terpisah dengan Allah, Allah itu ingin hubungan kembali. Jadi Tuhan ingin memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah, supaya manusia merdeka, bisa berhubungan dengan Allah setiap saat, setiap waktu, dalam momen apapun kita bisa berhubungan dengan Allah. Sebab itu Tuhan turunkan Yesus Kristus, Allah menjelma menjadi manusia untuk menjadi pendamaian. Beberapa minggu yang lalu kita sudah bahas, Kristus mati menjadi pendamai antara manusia dengan Allah. Karena manusia sudah terpisah dengan Allah. Jadi manusia sudah keluar dari harapan Tuhan. Aku menciptakan manusia itu bukan untuk berbuat dosa. Aku menciptakan manusia itu supaya aku bisa berhubungan dengan manusia. Ini harapan Tuhan, supaya manusia itu menikmati damai sejahteraku. Nah, saudaraku, manusia keluar dari harapan Tuhan.
Dan Tuhan ingin supaya manusia itu kembali punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ini loh kemerdekaan. Tuhan mau supaya manusia bisa melakukan yang benar. Ini loh harapan Allah. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini harapan Tuhan. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, harapan Tuhan rusak. Ya. Tuhan yang mengharapkan manusia bisa berkumpul dengan Allah rusak. Dan saat ini, sampai hari ini, daging kita, kemauan kita lebih cenderung untuk berbuat dosa daripada berhubungan dengan Allah, ya kan? Maleslah ibadah kok pagi-pagi, sibuklah, ya. Daging kita cenderung ke sana karena natur kita dosa. Tahu natur ya? Habitat kita itu dosa. Sejak dalam kandungan manusia itu berdosa, belum berbuat dosa, belum lahir. Misalnya begini, ada seekor harimau menerkam ayam gitu ya, atau mungkin kambing gitu ya. Kita sebut harimau itu binatang buas, ya kan? Tapi apakah ketika harimau itu sedang tidur, diam-diam saja, kita sebut bahwa harimau itu binatang yang tidak buas? Bagaimana? Harimau itu tidak buas kok. Ya, lihat itu, dia sedang tidur, tidak nerekam apa-apa, begitu? Tidak. Jadi walaupun harimau itu tidak makan binatang lainnya, kita sebut bahwa harimau itu binatang buas. Bukan hanya saat menerkam binatang lain, enggak, ya. Jadi saudaraku, natur kita lahir ini dalam dosa. Nah, sebab itu Tuhan ingin melepaskan kita, memerdekakan kita dari dosa. Jadi merdeka dari dosa itu, dulu kita hambanya dosa, diperbudak. Kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu, kamu ada musuh jangan dikasih, ya, balas, ya. Tapi Tuhan bilang kasih, nggak bisa, karena naturnya dosa, kepengennya balas, gitu ya. Nah, saudara itu ini keadaan manusia. Dan Tuhan mau membebaskan kita dari penjajahan dosa, dan kita sekarang ganti Tuhan. Dosa bukan lagi Tuhan kita, tapi sekarang Kristus Tuhan kita, ya. Kristus Tuhan kita, dan kita benar-benar merdeka apa? Bisa melakukan apa yang jadi harapan Tuhan, bisa berhubungan dengan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ini kebenaran yang sejati, ya, puji nama Tuhan. Kita baca dari Keluaran 7 ayat 16. Ya. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Ya. Jadi saat umat Allah, ya, ada di dalam penjajahan Mesir, Fir'aun, nah Tuhan mau supaya umat Allah ini keluar dari penjajahan Mesir, diperbudak, kamu harus kerja, ya. Tuhan mau mereka keluar dari Mesir untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Dan Musa diutus, kamu bilang sama raja, bilang sama Fir'aun untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir, supaya ayat itu bilang mereka beribadah kepada Tuhan. Ini punya seret, ya. Ini punya seret antara Musa dengan Fir'aun. Gak bisa, kamu ini memang tuh malas, gitu ya. Dan lagi intinya Fir'aun bilang,
beribadah kan bisa di Mesir, nggak usah keluar dari Mesir, gitu ya. Beribadah kan bisa di Mesir, ya. Apalagi sekarang zamannya online, ya. Ibadah harus di gereja, di rumah pun bisa beribadah sambil minum-minum kopi, gitu ya. Dia ibadah online. Nah, saudaraku, Tuhan mau kita punya kebebasan untuk beribadah. Makanya Tuhan perintahkan Musa untuk membawa keluar. Nggak bisa ibadah di Mesir, ibadah sambilan, tapi kita mesti fokus. Dan ini yang Tuhan perintahkan, ya. Bangsa Israel ingin keluar dari Mesir. Tuhan mau tujuannya supaya orang Israel bisa beribadah kepada Dia. Jadi kalau saudara sudah dibebaskan dari dosa oleh Tuhan, ayo tanya dalam diri kita, apakah aku sudah bebas untuk berhubungan dengan Tuhan? Atau berhubungan dengan Tuhan berarti beribadah itu merupakan satu tekanan, satu hal yang berat. Sehingga ketika ditanya, lo kok gak ibadah? Iya, aku ini, berbagai macam alasan kita sampaikan. Kecuali yang sakit Tuhan lebih tahu, ya. Nah, saudaraku, ini loh kemerdekaan sejarah. Jadi Tuhan mengeluarkan, membebaskan orang Israel dari Mesir supaya bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, setelah lewat berjalannya waktu, orang Israel keluar dari Mesir dibawa ke Kanaan. Dan ketika mereka sudah tinggal di Kanaan di bawah pimpinan raja-raja, lewat berjalannya waktu, ternyata ketika Tuhan membebaskan orang Israel dari tekanan Mesir, mereka membuat sebuah negara sendiri. Ternyata raja-raja tidak memimpin bangsanya untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan bait Allah yang sudah dibangun oleh Salomo, dan Tuhan berfirman, di tempat ini namaku ada. Tempat ibadah itu pun disalahgunakan, dipakai untuk menyembah kepada berhala-berhala. 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 1-7, silakan. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hepzibah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dikhalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tembara lain dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan. Walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman, di Yerusalem aku akan menaruh namaku. Ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tembara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramah dan pembelaan, dan menghubungi para pemati Allah dan para pemati berakal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ini menimbulkan sakit hati. Ia menaruh juga patung Asyera yang telah dibuatnya dalam rumah. Walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah dipilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku selama-lamanya. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel waktu itu dipimpin oleh Manasye, seorang raja, ya. Nah, Manasye ini justru membuat bait Tuhan ini diberdirikan mesbah-mesbah pengorbanan kepada berhala, kepada Baal, kepada Asher di rumah Tuhan. Nah, saudara, ini keluar dari apa yang menjadi harapan Tuhan, membebaskan mereka dari Mesir untuk bisa beribadah, bahkan menjadi sebuah negara supaya mereka bisa beribadah dengan bebas.
memiliki sebuah kemerdekaan yang sejati. Tapi ternyata Manase membuat bait Tuhan kotor. Yang Tuhan sudah berfirman di ayat 7 itu, dalam rumah ini, dalam bait Allah maksudnya, dan di Yerusalem yang telah kupilih di antara segala penduduk, di antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama. Jadi mereka merusak bait Allah yang harus nama Tuhan itu ada untuk mereka bisa beribadah kepada Tuhan, tapi rusak. Jadi ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan mau supaya mereka bisa merdeka, bisa beribadah kepada Tuhan. Tapi ternyata mereka ditekan lagi oleh penyembahan berhala. Apa saja yang mereka lakukan? Mereka menyembah berhala, bahkan mendirikan mesbah-mesbah, patung-patung Baal dan Aserah di rumah Tuhan, di halaman rumah Tuhan, ya. Dan di dalam rumah Tuhan itu nanti kita baca ya, ada ruang pelacuran babi. Karena ketika mereka beribadah kepada dewa-dewa, itu mereka melakukan hubungan intim seperti suami istri di hadapan dewa mereka. Jadi disediakan ruang untuk pelacuran babi di rumah Tuhan. Ngeri. Mereka keluar dari harapan Tuhan yang harusnya bisa hubungan dengan Tuhan. Ternyata bait Tuhan dipakai untuk perbuatan penyembahan berhala dan tindakan-tindakan yang kotor di hadapan Tuhan. Bukan hanya itu, mereka melakukan ritual penyembahan berhala dengan apa? Mempersembahkan korban anak bayi. Ya. Bisa ditampilkan dewa Moloknya. Nah, saudaraku, mereka mempersembahkan bayi kepada dewa Molok. Dewa Molok itu dewa kesuburan. Jadi orang Israel ketika menyembah kepada dewa Molok, mereka beranggapan mereka nanti hasil-hasil pertanian mereka subur. Hasil pertanian mereka subur. Sebab itu mereka berani membawa bayinya untuk dipersembahkan kepada dewa Molok. Jadi dewa Molok ini badannya manusia, kepalanya kerbau, dan terbuat dari tembaga. Dan ketika bayi itu kalau mereka mengadakan ritual penyembahan, patung ini di bawahnya dikasih api, dipanaskan dulu. Ketika sudah panas, bayi itu ditaruh di tangannya dewa Molok. Sebegitu teganya, ya, sampai melakukan ritual seperti ini. Mereka tidak percaya bahwa Allah yang memilih. Saudaraku, kita mungkin melihat ini sebuah sejarah atau sebuah cerita saja. Tapi mari kita terangkan dalam hidup kita, saudara dan saya, bait Allah. Saudara dan saya adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus diam di dalam kita dan kita ini bait Allah. Apakah kita mau menggunakan bait Allah ini, tubuh kita ini, hanya untuk kesejahteraan seperti penyembahan kepada dewa Molok? Supaya aku sejahtera, cari uang sampai lupa Tuhan. Dianjurkan ibadah mengko nanti. Kadang-kadang ini dewa kita taruh dalam hati. Haleluya. Dan saudaraku, hal-hal seperti inilah sungguh manusia keluar dari apa yang diharapkan Tuhan untuk bisa berhubungan dengan Tuhan. Namun ada seorang raja, anaknya Raja Manase, namanya Yosia. Dia mengubah semua tantangan ibadah penyembahan berhala yang dilakukan di bait Allah. Dan Yosia melakukan perubahan total, ya. Nah, inilah langkah menuju
kepada kemerdekaan sejati. Bukan tekanan, tapi kemerdekaan sejati. Ya, pembaruan yang dilakukan oleh Raja Yosia. Di situ dikatakan di dalam 2 Raja-Raja pasal 23. Silakan dibaca ayat 4 sampai ayat 7. 2 Raja-Raja pasal 23. Raja memberi perintah kepada imam besar Yudea dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem, juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumpuknya halus-halus menjadi abu, kemudian dicampakkannya abunya ke atas kuburan raja jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Ayat 4 mengatakan raja memberi perintah supaya patung-patung berhala yang ada di rumah Tuhan itu dibuang, dirobohkan, dihaluskan, bahkan dibuang sampai keluar kota di lembah Kidron. Bukan hanya itu, Yosia memberhentikan imam-imam dewa Baal. Jadi ketika penyembahan kepada berhala itu juga ada imam-imam, ya. Ketika mereka beribadah kepada Tuhan ada imam-imam Tuhan, tapi ketika beribadah kepada berhala juga ada imam yang memimpin, dan itu dipecat sama Raja Yosia. Karena imam-imam ini dibayar oleh negara, ya, oleh raja. Mereka dapat bayaran, mereka dapat gaji, dipecat semua. Nah, saudaraku, ini Yosia membuang semua atribut berhala. Imam-imam berhala dipecat, bahkan dikatakan di situ ada ruang pelacuran bakti itu dirobohkan, ya, dibersihkan sama Yesus. Jadi langkah menuju kemerdekaan, buang semua berhala yang masih bercokol dalam hati kita, sehingga kita tidak bebas untuk beribadah kepada Tuhan. Mau berdoa angel, abot, apa yang menjadi keberatan kita? Apa yang menjadi beban kita untuk tidak bisa berhubungan dengan Tuhan? Datanglah kepada Tuhan. Ini aku Tuhan. Kok aku tidak punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan, ya? Cerita sama Tuhan, dan Roh Kudus akan membebaskan kita, ya. Karena memang manusia kita, natur tubuh kita cenderung untuk berbuat dosa. Langkah yang kedua yang dilakukan oleh Yosia, dia mulai memperbaiki rumah Tuhan. 2 Tawarin 34. Silakan. 2 Tawarin 34 ayat 10 dan 11. Uang itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, dan mereka itu yang bekerja dalam rumah Tuhan mengeluarkannya untuk membetulkan dan memperbaiki rumah itu. Mereka memberikannya kepada tukang-tukang kayu dan tukang-tukang bangunan, supaya tukang-tukang itu membeli batu pahat dan kayu untuk tupai-tupai dan untuk memasang balok-balok pada gedung-gedung yang oleh raja-raja Yehuda dibiarkan roboh. Oleh raja-raja Yehuda dibiarkan roboh, dibiarkan rusak, tidak terurus. Ini yang dilakukan oleh Yosia, merobohkan tempat-tempat ibadah kepada berhala, dan kemudian bait Allah direnovasi, diperbaiki. Haleluya. Supaya ketika orang-orang ibadah, mereka bisa duduk dengan nyaman.
mereka bisa beribadah dengan nyaman, nggak kotor semua, gitu ya. Dan ini yang dilakukan oleh Yusuf, memperbaiki rumah Tuhan. Bukan hanya itu, maka kemudian ketika mereka memperbaiki, membersihkan rumah Tuhan yang kotor tadi, seorang imam Hilkia menemukan gulungan kitab, dan gulungan kitab ini disampaikan kepada raja, dan raja bilang, coba kamu tanya kepada Hulda, bukan Hulda Ukit ya. Kamu tanya kepada Nabi Hulda, apa arti isi firman ini? Nah, ketika mereka tanya kepada Hulda, siapa Hulda itu, saudara? Dia seorang nabi, tapi suaminya itu laundry, tukang laundry, ya. Suaminya itu penatu, ya. Zaman dulu namanya penatu, sekarang laundry. Nah, saudara itu, Yosia seorang raja, Hilkia seorang imam. Dia ingin tahu isi dari firman itu. Dia tidak segan-segan untuk tanya kepada seorang istri laundry. Rakyat, kenapa? Kerendahan hati, karena rasa ingin tahunya akan firman itu. Rasa ingin tahunya akan firman, sehingga dia ingin ngerti, tanya kepada Nabi. Nah, saudaraku, kita melihat di sini seberapa jauh kerinduan kita untuk mengerti firman, untuk mengetahui kebenaran. Dan Tuhan bilang, kalau kamu mengetahui kebenaran, kamu benar-benar merdeka. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita berangkat terus mencari apa yang Engkau mau, apa yang Engkau firman. Dalam ketika beribadah, kita jangan melihat siapa yang membawa, tapi tangkap firman itu menjadi sebuah nasihat, menjadi sebuah makanan rohani, sehingga kita hidup oleh kebenaran. Puji nama Tuhan. Dan saudaraku, ini yang dilakukan oleh Yosef, memperbaiki rumah Tuhan, membuang berhala, kemudian memperbaiki rumah Tuhan, dan kemudian dia meminta petunjuk firman Tuhan. Ya, ayat 21 dan 22. Saudara, pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita, oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini. Maka pergilah Hilkia dengan orang-orang yang disuruh raja kepada Nabi Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tokat bin Hasra, penunggu pakaian-pakaian. Nabi itu tinggal di Yerusalem di perkampungan baru. Mereka berbicara kepadanya sebagaimana yang diperintahkan. Amin. Ya, itu sekarang bukan hanya membawa berhala, membersihkan rumah Tuhan untuk bisa dipakai sebagaimana mestinya. Dan kemudian ketika dibersihkan, mereka butuh firman, petunjuk. Firman itu petunjuk. Dengan kebenaran, dengan mengerti firman, kita merdeka untuk bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Untuk kita bisa berhubungan dengan Allah, masuk dalam harapan Tuhan. Kita memiliki kemerdekaan yang sejati. Dan setelah itu apa yang Yosia lakukan? Ya, menuju kemerdekaan sejati, bukan hanya membuang berhala, merenovasi, memperbaiki, membersihkan rumah Tuhan. Dan kemudian apa? Dia ingin firman itu diketahui oleh seluruh masyarakat. Nah, setelah itu Yosia memanggil seluruh rakyat kumpul. Ayo kumpul. Dan Yosia mulai berjanji di hadapan Tuhan beserta segenap umat Israel.
Haleluya. 2 Tawarik 34 ayat 29 dan 30. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan bersama-sama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, para imam, orang-orang Lewi, dan seluruh orang awam, baik yang besar maupun yang masih kecil. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Amin. Jadi mengadakan perjanjian, pertobatan ulang, ya. Jadi setiap hari kita bukan hanya bertobat waktu dulu. Aku percaya Tuhan 20 tahun yang lalu aku dibaptis. Titik. Apa kemajuan, pertumbuhan, kedewasaan rohani kita? Kalau kita tidak pernah mengerti isi firman, kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan 20 tahun yang lalu, itu hanya sebuah sejarah. Tapi ketika kita percaya Tuhan 20 tahun yang lalu, ayolah kita tumbuh dulu ya. Kita tumbuh, dewasa, makin kenal Tuhan, makin mengerti Tuhan, makin tahu melakukan apa yang Tuhan mau. Haleluya. Bukan jadi penonton, tapi pelaku firman. Dan saudaraku, membarui komitmen itu penting. Setiap hari, setiap saat ketika kita berdoa, kembali kita membuka Tuhan. Apa yang sudah aku lakukan hari ini yang engkau tidak berkenan? Roh Kudus tunjukkan saya, pimpin saya, dan katakan, aku mau. Ketaatan kepada kebenaran bukan sebuah tekanan, ya. Justru itu sebuah kemerdekaan untuk kita melakukan yang benar, ya. Bukan tekanan. Haleluya, ya. Makanya jangan lagi berkata aku ikut Tuhan itu terlalu berat, ya. Aturan yang berat banget, ya. Tidak. Haleluya, ya. Justru ketika kita dimerdekakan dari dosa, kita mampu melakukan yang benar. Yang benar itu apa? Yang Tuhan tunjukkan, ya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini loh kemerdekaan sejarah. Kalau mungkin sudah lama bait Roh Kudus ini sudah kotor seperti bait yang ada pada zaman Manase, tapi Yosia melakukan pembaruan. Ayo, setiap saat kita melakukan pembaruan di hadapan Tuhan. Buang segala berhala, berbagi bait Roh Kudus. Hauslah akan firman sebagai sebuah nasihat petunjuk sehingga kita bisa melakukan ini. Baru terus komitmen kita dengan Tuhan, ya. Itu yang akan terus memelihara kita. Tidak akan pernah bisa mundur kalau kita memperbarui komitmen kita. Kemerdekaan sejati di dalam perjanjian baru apa itu? Saya ambil satu ayat, ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Ini kemerdekaan. Silakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya. Saudara, panggilan saudara, panggilan saya. Kamulah bangsa yang terpilih. Saudara dan saya sudah dipilih. Dipilih. Orang pilihan itu berharga bagi orang yang memilih, ya. Ketika pas berangkat dipilih orang-orang, anak-anak, siswa-siswa dipilih, bangga tidak? Bangga. Nah kalau saudara dipilih Tuhan tidak ada bangga-bangganya, wah. Ya, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Imamat itu pelayan raja, ya. Dan dikatakan bangsa yang kudus. Jadi panggilan Allah terhadap saudara dan saya itu supaya kita
menjadi bangsa yang kudus. Dan ini kemerdekaan sejati ketika kita mampu melakukan hal yang kudus. Tentu dengan kekuatan Roh Kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara menjadi milik Allah. Luar biasa kalau kita tahu siapa pemilik hidupku. Dia akan menjaga kita seperti biji matanya. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sekalipun. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita melewati berbagai macam penderitaan. Dan jangan sampai muncul pertanyaan, kenapa Tuhan? Karena kita tahu siapa pemilik kita. Haleluya, ya. Percayakan hidupmu kepada pemilik sang Khalik, pemilik kehidupan. Apapun yang Tuhan pimpin saya, mungkin melewati lembah yang curam. Dikatakan hujan tadi, aku tidak ditinggalkan. Haleluya. Justru melewati penderitaan itu kita melihat kuasa Allah. Ini loh kemerdekaan sejati. Kita tidak terikat dengan perasaan kita, dengan penderitaan kita. Kita tidak tersulok, ya. Tapi kita tetap merdeka. Aku bersukacita atas perbuatan. Saudara dan saya bangsa pilihan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Untuk apa? Tuhan memanggil saudara, memilih saudara. Untuk apa? Ayat itu mengatakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ini tugas kita. Jadi Tuhan panggil kita, memilih kita supaya kita bisa memberitakan perbuatan-perbuatan yang baik dari Allah. Ini tugas kita. Kita merdeka untuk bisa memberitakan kabar. Apa sih perbuatan-perbuatan ajaib dari Dia? Mungkin kita berpikir, aku gak pernah mengalami keajaiban Tuhan. Tiba-tiba Tuhan berkati saya 1M gitu. Aku gak pernah. Aku juga gak pernah mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa. Mungkin sembuh dari penyakit yang ganas. Aku gak pernah. Perbuatan ajaib apa yang Tuhan maksud? Ayat ini berkata, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini perbuatan ajaib. Untuk apa kita memiliki seluruh dunia ini, tapi endingnya kita binasa? Perbuatan ajaib yang sangat besar ketika Kristus mati membebaskan kita dari dosa dan Dia bangkit untuk menyediakan tempat yang kekal supaya kamu boleh tinggal bersama-sama. Ini kerinduan Tuhan, ya. Ini perbuatan ajaib Tuhan yang harus kita beritakan. Haleluya. Adapun kita sembuh dari penyakit, Tuhan berkati kita dengan berkat yang besar. Itu imbuannya kok yang cuma bisa kita nikmati di dunia. Haleluya. Jadi kemerdekaan sejati yaitu ketika kita masuk dalam panggilan Allah. Kita hidup sesuai harapan Tuhan untuk bisa memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib dari Dia. Haleluya. Ini yang harus menjadi sukacita kita. Bukan melihat gelombang yang besar ini kemudian kita ngomel, kita bersungut-sungut. Tapi di tengah-tengah gelombang mampukah mata kita melihat Tuhan yang ada di tengah-tengah kita? Bahkan di tengah-tengah gemuruh gelombang itu, mampukah telinga kita mendengar suara Tuhan? Tuhan berkata kepada murid-murid yang sedang dilanda ombak besar badai, hai, jangan takut, ini aku. Kadang-kadang kita tidak bisa mendengar suara Tuhan, yang kita dengar suara gelombang. Untuk itu ketika kita mendengar suara badai itu, kita down, kita menganggap Tuhan tinggal, Tuhan tidak menolong. Hanya
di telinga dan mata. Mari kita mau pandang Tuhan. Hiduplah sesuai dengan ekspektasi Tuhan, harapan Tuhan. Tuhan memilih kita supaya kita bisa memberkati perbuatan-perbuatan ajaib dari Dia, yaitu yang sudah melepaskan kita dari kegelapan menuju terang. Mari kita berdiri bersama-sama.